Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih pada bulan ini, bulan Sya'ban, adalah bulan kita diwajibkan oleh Allah untuk selalu dan senantiasa membaca salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para santri-santriwati, saudara-saudari, para jamaah sekalian, pecinta Muzayyin Sabri Channel dimanapun pelungguh berada. Pengajian kita pada malam hari ini adalah kita fokus ke dua permasalahan. Pertama adalah hukum Salat nisfu Sya'ban. Bagaimana perspektif Islam, bagaimana pandangan agama tentang masalah salat nisfu Sya'ban. Itulah yang pertama yang kita akan bahas. Dan yang kedua adalah permasalahan atau kajian kita, pengajian kita adalah amalan-amalan apa saja yang kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk kita amalkan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama adalah hukum yang namanya salat nisfu Sya'ban. Salat nisfu Sya'ban adalah salat yang dilakukan pada malam tanggal 15 Sya'ban. Hal ini adalah tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperintahkan oleh agama kita, agama Islam, tentang salat nisfu Sya'ban. Yang ada perintah dari Nabi adalah untuk ahya. Man ahya khamsa layalin ahyallahu qulubahu yawma tamutul qulub. Yang ada perintah dari Nabi adalah untuk menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban memang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malam-malam yang ada di setahun ini ada 5 malam yang kita dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi untuk kita hidupkan malam tersebut. Di antaranya Idul Fitri, Idul Adha, demikian juga malam Lailatul Qadarnya, demikian halnya dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi yang perlu dipahami, perintah dari Nabi adalah ahya khamsa layalin, memakmurkan malam nisfu Sya'ban. Itu ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara perintah untuk salat nisfu Sya'ban ini yang tidak ada. Jadi gampang. Perintah salat nisfu Sya'ban tidak ada, tidak dianjurkan oleh Nabi, tapi perintah memakmurkan malam nisfu Sya'ban perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk memakmurkan malam nisfu Sya'ban itu dengan apa kita makmurkan agar mendapatkan fadilah, agar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahyallahu qulubahu yauma tamutul qulub, akan dihidupkan hatinya oleh Allah di mana hati semua orang mati saat itu. Maksudnya bagaimana? Orang susah dia diberikan ketenangan. Orang galau, orang sedih, orang takut, orang panik, dia aja happy-happy saja. Dia aja enjoy saja. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menghidupkan, memakmurkan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa kita makmurkan malam nisfu Sya'ban ini? Cara yang paling afdal adalah dengan melakukan salat jamaah. Salat jamaah maghrib, isya, dan subuh. Ini yang paling afdal. Cara yang paling utama dan pertama untuk memakmurkan malam nisfu Sya'ban adalah dengan cara sholat jamaah di masjid tentunya. Tapi kondisi situasi kita sekarang pada zaman ini, kita diinstruksikan oleh pemerintah, dilarang oleh MUI untuk berkumpul, untuk mengadakan sholat Jumatan, untuk mengadakan sholat jamaah di masjid-masjid di surau-surau. Karena situasi dan kondisi yang semuanya itu
sudah kami jelaskan di Muzayyin Sabri Channel pada minggu-minggu, pada hari-hari yang lalu. Boleh orang meninggalkan sholat Jumat dengan alasan yang sudah kami jelaskan. Dari itulah cara yang pertama adalah untuk memakmurkan malam nisfu Sa'ban ini dengan sholat jamaah, bukan dengan sholat nisfu Sa'ban. Sekali lagi, kita tidak dianjurkan, kita tidak diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan sholat nisfu Sa'ban. Perintah Nabi hanyalah memakmurkan malam nisfu Sa'ban. Nah, contohnya seperti ini di kitab ini misalnya, yang sudah saya jelaskan pada malam-malam yang lalu, yaitu kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dijelaskan juga, sekarang saya akan bacakan. Demikian juga di I'anatul Talibin, di kitab-kitab yang lain banyak dijelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan sholat nisfu Sa'ban. Bagaimana pendapat para ulama? Sekarang saya bacakan. Di sini dijelaskan di halaman 24 bagi para santri-santriwati, bagi tulab talibat yang sudah ngaji mesti sudah tahu kitab yang namanya Irsyadul Ibad. Faidatun minal bid'il mazmumati allati ya'samu fa'iluha wa yajibu ala wulatil amri man'u fa'iliha. Termasuk hal yang mazmumah, hal yang tercela, termasuk model ibadah yang tercela, itu namanya bid'ah mazmumah. Pembahasan bid'ah panjang dan lebar. Ada hal-hal yang bid'ah yang mazmumah, perbuatan ibadah yang dianggap tidak baik, yang fa'iluha, bagi siapa saja yang melakukannya mendapat dosa. Padahal ibadah, sholat itu ibadah, tapi tatkala kita lakukan bukan pada waktunya dapat dosa. Ada orang sholat tidak pernah wudhu, dapat dosa. Ada orang sholat tapi tidak menutup aurat, ya tidak sah dan berdosa. Jadi tidak selamanya ibadah itu menjadi baik. Ibadah itu baru menjadi baik apabila dilengkapi dengan rukun syarat, kita ikuti aturan-aturan yang ada dalam syariat kita. Dari itulah di sini dikatakan ibadah-ibadah yang mazmumah, yang tercela, tidak baik, bahkan kita berdosa kalau kita lakukan. Wa yajibu ala wulatil amri, dan wajib bagi pemerintah man'u fa'iliyah, untuk melarang orang yang melakukannya. Apa saja itu? Yang pertama, adalah ada namanya sholatur raghaib. Sholat raghaib ini adalah sholat yang dilakukan lailata awwali jum'ati rajabah, yang dilakukan oleh sebagian orang di awal Jumat bulan Rajab. Itu namanya sholat raghaib. Sholat raghaib, sholat yang dilakukan di Jumat awal Rajab, isnata asyarata rak'atan, 12 rakaat, bainal isya'aini, antara maghrib dan isya. Usalli sunatar raghaib rak'ataini, dosa kita dapatkan itu. Kenapa dosa? Karena tidak dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasolatu lailati nisfi Sya'bana, solat malam nisfu Sya'ban. Nah, ini jelas sekali ibaratnya, jelas sekali penjelasannya. Yang menjelaskannya adalah Imam Zainuddin Al-Malibari, seorang ahli hadis dan ahli fikih. Bukan hanya beliau ahli dalam bidang hadis, tapi beliau ahli dalam bidang fikih. Nah, termasuk siapa saja yang melakukan solat nisfu Sya'ban, itu adalah merdosa bagi orang yang melakukannya. Jadi tidak boleh, kita dilarang, kita tidak dianjurkan, kita tidak diperintahkan solat nisfu Sya'ban oleh Nabi. Kita diperintahkan ahya khamsa layalin, kita diperintahkan memakmurkan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa? Solat jamaah, bukan dengan solat nisfu Sya'ban. Nah, itu jelas ini. Lagi sekali, kita hidupkan, makmurkan malam nisfu Sya'ban atas dasar perintah Nabi dengan apa? Solat jamaah, bukan dengan solat nisfu Sya'ban, tapi dengan solat jamaah. Jamaah maghribnya, isya-nya, subuhnya. Karena janji Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla ila nisfil lail.
siapa saja yang sholat berjamaah, siapa saja yang sholat isya secara berjamaah, sama halnya sholat dari maghrib sampai tengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa saja yang sholat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, sama halnya sholat dari maghrib sampai terbit fajar. Berarti antara hadis yang kedua ini dengan hadis yang pertama tadi, Nabi memerintahkan memakmurkan malam nisfu Sa'ban. Yang namanya malam dari maghrib sampai terbit fajar, itu namanya malam. Tidak mungkinlah kita akan sholat dari maghrib sampai subuh, kayaknya tidak mampu kita. Nah, dari itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan kemuliaan oleh Allah dengan cara sholat sunat subuh berjamaah. Siapa saja yang sholat subuh berjamaah, sama halnya dengan sholat dari maghrib sampai terbit fajar. Berarti full satu malam kita makmurkan dengan melakukan ibadah. Dari itulah tadi saya katakan bahwa malam nisfu Sa'ban itu kita makmurkan dengan apa? Cara yang paling afdal adalah sholat berjamaah. Barulah yang kedua dengan cara membaca Al-Quran. Baca Al-Quran sudah dijelaskan dalam hadis, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Termasuk amal ibadah umatku yang paling afdal adalah membaca Quran. Itulah sebabnya kita diajak baca Yasin, baca khatam Al-Quran dan lain sebagainya. Barulah dengan cara yang ketiga untuk memakmurkan Al-Quran itu adalah dengan cara kita berzikir. Zikir apa? Sudah dijelaskan oleh Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah. Banyak membaca la ilaha illallah. Do zikir sapalah kayak kita yang kita lakukan. Yang selanjutnya untuk memakmurkan malam nisfu Sa'ban adalah dengan bersedekah, bersilaturahim, berimpak, bersedekah kepada keluarga, sanak famili dan seterusnya. Itulah cara-cara secara ringkasnya untuk memakmurkan malam nisfu Sa'ban itu. Pertama dengan sholat jamaah, ya, di mana di rumah lah, karena situasi kondisi kita sekarang seperti ini. Barulah yang kedua dengan membaca Al-Quran, mengkhatam Al-Quran silahkan. Tidak mampu mengkhatam Al-Quran, minimal Yasin. Bila perlu diamalkan surat Al-Ikhlas misalnya, bagus, karena surat Ikhlas itu ta'dilu sulusal Quran. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas sekali, qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sama halnya dengan orang itu membaca 10 juz. Itulah kehebatan daripada suratul Ikhlas. Baca 3 kali, bila perlu sampai ribuan kali. Siapa yang mampu membaca suratul Ikhlas 1000 kali, itulah orang yang sudah membeli dan menebus dirinya dari api neraka. Itulah orang yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimerdekakan dari api neraka. Itulah kelebihan mengamalkan surat Al-Ikhlas. Intinya kita baca semampu kita. Barulah yang ketiga dengan cara berzikir, berwirid, berhizib, berzanji, serakal, semua namanya zikir itu. Tapi sekarang maklum kita dilarang berjamaah, kita ajak keluarga kita ajak istri kita, anak kita untuk berzikir sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita masing-masing. Yang keempat, barulah kita dengan bersedekah, baik dengan dulangkah, baik dengan kopi kah, baik dengan makanan seadanya. Kita berupaya untuk bersedekah untuk memakmurkan malam nisfu Sya'ban. Kita kembali bahwa solat nisfu Sa'ban itu adalah tidak dianjurkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi. Justru siapa saja yang melakukan solat nisfu Sa'ban, niatnya solat usalli sunnatal nisfi Sya'ban misalnya, sengaja saya solat sunnat nisfu Sa'ban, itu yang melakukannya mendapatkan dosa. Ini kata ahli hadis, ini kata ahli hukum, ahli fikih. Sementara kita di Lombok ini, kita melakukan sholat nisfu Sa'ban, landasan kita satu, yaitu kitab perukunan. Di kitab perukunan yang Arab Melayu itu dijelaskan di sana bahwa di sana ada niat untuk sholat nisfu Sa'ban. Kita maklumi yang mengarangnya adalah bukan seorang ulama, bahkan ada yang mengatakan pengarangnya adalah wanita dari Sumbawa. Tidak sebagai ulama, tidak sebagai ahli ilmu, cuman ahli nulis lah dia. Maksud saya bagaimana ketinggian, keakuratan, validitas, kualitas kitab yang ini atau kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi
I'anatul Talibin misalnya, atau Mazafi Sya'ban misalnya, atau kitab-kitab yang lain yang lebih besar, tidak ada satupun perintah yang memerintahkan kepada kita untuk menunaikan solat nisfu Sya'ban. Yang ada ingat adalah kita disuruh untuk memakmurkan malamnya. Dengan apa? Solat jamaah, bukan dengan solat nisfu Sya'ban. Ingat, bukan dengan solat nisfu Sya'ban. Dengan apa? Solat jamaah. Sudah saya jelaskan tadi. Dan itulah di sini bahwa itulah yang kedua yang dilarang. Wajib dilarang oleh pemerintah kita, dapat dosa bagi orang yang melakukannya, solat ragaib 12 rakaat antara maghrib dan isya, tapi dilakukan di hari Jumat awal bulan Rajab. Itu tidak boleh. Yang kedua adalah solat nisfu Sya'ban. Itu tidak boleh juga kita lakukan. Mi'ata rakaatin, 100 rakaat. Tidak boleh itu. Mau 100 rakaat, mau 2 rakaat juga tidak diperbolehkan untuk kita lakukan. Demikian juga al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh di Pancor dulu, beliau mengajak solat maghrib berjamaah di lapangan Musholla Al-Abrar, di lapangan Muallimin. Beliau mengajak kita solat, hanya solat maghrib berjamaah. Setelah solat maghrib berjamaah, ya kita disuruh solat sunat ba'diyah maghrib. Setelah itu ya kita disuruh solat sunat hajat, solat sunat istikharah. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan solat sunat nisfu Sya'ban. Ini panutan kita. Beliau pahlawan nasional, beliau seorang ulama yang tidak asing lagi bagi kita. Seperti itulah anjuran beliau. Demikian juga guru-guru kami di Mekkah Al-Mukarramah yang punya karangan kitab ini. Beliau kita tidak menganjurkan kita, tidak memerintahkan untuk melakukan solat nisfu Sya'ban. Kita dianjurkan solat sunat hajat, diajak baca Quran, khatam Quran, diajak baca Yasin, boleh baca Yasin. Jadi kesimpulannya, apa yang kita lakukan di Lombok niki adalah yang kita tiadakan solat nisfu Sya'bannya. Sementara Yasinnya silahkan, zikirnya silahkan, sedekah dulangnya silahkan. Solat nisfu Sya'bannya yang sering dipermasalahkan di bawah, yang sering ditanyakan oleh masyarakat, yang sering ditanyakan oleh para santri-santriwati kita. Kalau di rumah saya, di masjid saya seperti ini bagaimana? Nah, seperti ini ke pertanyaannya. Jawabannya adalah seperti tadi, bahwa kita dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi memakmurkan malamnya dengan solat jamaah. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan solat nisfu Sya'ban. Solat apa yang kita lakukan? Silahkan solat hajat, banyak-banyak hajatnya. Karena di malam nisfu Sya'ban itu adalah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan bahas bagaimana keistimewaan yang ada di malam nisfu Sya'ban itu. Itu kaitannya dengan malam solat nisfu Sya'ban. Membaca Yasin silahkan, Quran silahkan, zikir silahkan. Zikirnya silahkan, dulangnya, sedekah, amal jariahnya silahkan. Cuman ingat, jangan di masjid karena kita dilarang saat-saat ini. Cukuplah kita lakukan di rumah kita masing-masing dengan keluarga, anak kita, untuk baca Yasin, untuk sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sholat berjamaah, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, ini sholat yang dilarang ini. Ya. Sholat yang dilarang adalah wa sholatu akhiri Jum'ati Ramadhana. Sholat yang dilakukan di akhir bulan Ramadan, akhir Jumat bulan Ramadan. Berapa rakaat? Itu 17 rakaatan, 17 rakaat. Biniyati qada'is shalawatil khamsi, dengan niat untuk mengqada salat-salatnya yang luput pada masa-masa yang lalu. Itu tidak boleh itu. Itu dilarang, bahkan merdosa bagi orang yang melakukan salat di Jumat terakhir bulan Ramadan. 17 rakaat dengan niat untuk menebus, sebagai niat dengan niat sebagai pengganti atas solat-solat yang pernah dia tinggalkan pada hari-hari, zaman-zaman, masa-masa yang lalu. Sudah boleh seperti itu. Selanjutnya adalah wa sholatu yaumi Asyura 4 rakaatin, solat di hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Tak boleh itu 4 rakaat atau lebih, tidak boleh itu. Wa sholatul usbu'i, ada solat mingguan, tidak boleh juga itu.
Ada orang sholat 1 minggu, tiap minggu ada sholatnya, tidak boleh itu. Bagaimana pendapat-pendapat orang yang lain yang mengatakan boleh, yang mengatakan ada? Amma ahadisuha, adapun hadis-hadis yang dipakai. Hadis-hadis yang dipakai, dalil-dalil yang dipakai oleh orang yang membolehkan sholat nisfu Sa'ban, yang membolehkan sholat sunat ragaib, yaitu pada awal Jumat Rajab, atau di akhir Ramadan, Jumat akhir Ramadan, atau di hari Asyura, atau yang bersifat mingguan. Hadis-hadisnya itu maudhu'atun batilatun. Hadisnya maudhu'. Apa arti hadis maudhu'? Hadis buatan, tidak asli dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilah kasarnya hadis palsu. Hadis palsu. Itu makanya tatkala kita membaca kitab, harus kita teliti, jangan sembarang kitab. Demikian halnya juga dengan berguru, jangan sembarang tempat berguru. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kita dalam hadis, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Fanzuru, hendaklah kalian selektif, istilah sekarang. Hendaklah kalian teliti dari siapa Anda mengaji. Hendaklah Anda teliti kitab apa yang Anda baca. Jangan hanya kitab saja. Harus kita teliti, lihat siapa pengarangnya. Dan jangan kita baca sendiri, tidak bisa. Harus kita aji di guru. Harus kita aji di ulama. Supaya ilmu kita, silsilah ilmu kita nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu tidak cukup dengan hanya membaca, tidak cukup. Kalau secara ahli ilmu, orang hanya membaca, tidak pernah mengaji, tidak dia dengar, tidak dia terima dari gurunya, ilmunya tidak dianggap sah oleh ahli ilmu. Itulah telitinya ahli ilmu. Kenapa? Fasyaitanu sayhu. Orang yang tidak punya guru, man la saykhalahu. Orang yang tidak punya guru, hanya membaca saja, dia andalkan logika kecerdasannya. Siapa yang menjadi gurunya? Fasyaitanu syaihuhu. Maka yang menjadi gurunya adalah syaitan. Maksudnya adalah dalam memahaminya nanti besar kemungkinan dia akan tertipu daya, akan terkontaminasi dengan pemahaman setan. Nauzubillah. Itu sebabnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu hanya bisa diraih bitta'allum, dengan belajar, dengan mengaji, tidak dengan dibaca. Harus kita belajar, kita baca di guru kita. Dari itulah di sini dikatakan amma ahadisuha maudhu'atun batilah. Adapun hadis-hadis yang digunakan oleh orang-orang yang membolehkan solat-solat yang tadi, hadisnya hadis palsu, batilah, hadis batal. Ini perlu digarisbawahi. Wala taghtar biman zakaroha. Jangan kalian tertipu, jangan kalian terpesona biman zakaroha, bagi orang yang menjelaskan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan kelebihan solat ragaib, solat nisfu Sa'ban. Jangan Anda tertipu, kata beliau di dalam kitab Irsyadul Ibad ini maupun di kitab-kitab yang lain. Inilah kaitannya dengan solat nisfu Sa'ban. Demikian juga cara memakmurkan malam nisfu Sa'ban. Inilah 2 poin pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada gunanya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari bahaya malapetaka yang ada di zaman sekarang ini. Sebagaimana hal yang sering saya sampaikan, wasiat dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, bahwa zaman sekarang zaman mungkarat, kata beliau. Akhir-akhir ini adalah zaman mungkarat. Banyak masalah, banyak hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman mungkarat, zaman kita sekarang ini zaman mungkarat, beliau mengingatkan kepada kita membutuhkan untuk pertama banyak membaca solawat. Banyaklah baca solawat. Lebih-lebih di bulan Sya'ban, bulan kita diwajibkan untuk membaca solawat. Kelebihan solawat sangatlah banyak. Di antaranya adalah tanfil faqro, untuk meniadakan siapa saja yang mengamalkan salawat, tanfil faqr, orang itu sampai anak cucu keturunannya tidak akan menjadi orang miskin. Sampai dulu ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang istilahnya ishtaka, melapor, ya, curhatlah kepada Nabi, ingin dia menjadi kaya. Ya Rasul, saya capek ini, orang tua saya, kakek nenek moyang saya menjadi orang miskin ya Nabi.
berikanlah kami amalan apa yang kami amalkan agar kami menjadi orang kaya. Akhirnya orang ini diperintahkan untuk amalkan yang 3 oleh Nabi. Yang pertama adalah apabila kalian masuk ke rumahmu selalu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang kedua, setelah Anda salam, bacalah salawat kepadaku, sabda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, bacalah surat Al-Ikhlas. Salam, baca salawat kepada Nabi, surat Ikhlas. Barulah duduk di mana tempat kita duduk. Itu yang dia amalkan. Alhamdulillah berkat dia amalkan itu, dia itu, orang itu, sahabat itu menjadi orang yang kaya raya. Sehingga jirannya, tetangganya, semua dia yang menanggulangi untuk makanannya. Nah, jadi makna dari cerita ini, orang yang mengamalkan salawat adalah tanfil faqra, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wasiat Bapak Maulana Syekh bahwa zaman sekarang zaman munkarat membutuhkan untuk kita perbanyak baca salawat. Yang kedua adalah memperbanyak yang namanya baca Quran. Sudah saya jelaskan tadi, banyak berzikir. Yang keempat, banyak bertaubat. Yang kelima adalah mengingat Allah setiap saat. Itulah wasiat beliau. Inilah untuk menghadapi, untuk kita terhindar dari malapetaka dan bencana. Karena bencana dan malapetaka bahaya itu selalu ada. Di zaman Nabi aja ada. Apalagi sekarang kita tidak punya Nabi. Kita tidak punya ulama, tidak punya panutan, tidak punya orang-orang hebat. Kelas ulama, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para wali-wali yang ada di Lombok sudah meninggal dunia. Kita punya siapa sekarang? Ya, kita punya tuan guru saja. Kita punya ustadz-ustadz. Tapi yang keramat, yang menjadi wali Allah, langka kita miliki. Nah, sekalipun demikian, wajar akan ada bencana dan malapetaka di zaman nabi-nabi, di semua zaman nabi. Nabi ada, tapi bencana tetap ada. Tapi baik kita di zaman nabi maupun setelah tiada nabi, selama kita mengamalkan yang 5 tadi, malapetaka tetap ada, tapi kita akan terpelihara dari bencana tersebut. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari bencana malapetaka, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, mati dalam husnul khatimah ala hazihi niyyah wa likulli niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. Bismillah. Sekian dan demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.